Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 11.45 siang tadi. Namun Yakut enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya pada hari ini. Dan ini merupakan kali kedua Yakut diperiksa KPK. Sebelumnya Yakut juga pernah diperiksa dalam perkara yang sama pada 1 September 2025. Iya Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Yang disampaikan Pak Yakut. Ini kan pemeriksaan kedua nih Pak, dan penyidikan ya Pak. Mohon izin ya, saya masuk dulu ya. Sudah masuk dulu ya, izin ya. Belum kata apa? Sebelumnya pemirsa, merespon hal itu pemerintah menegaskan terus mengupayakan yang terbaik termasuk menyalakan listrik untuk pengungsi bencana di Aceh dan Pulau Sumatera. Di lokasi pasca bencana sejumlah petugas PLN berupaya menyalakan listrik merata di semua titik. Peninjauan korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh dilakukan terus oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan mengupayakan aliran listrik. Aliran listrik memang belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Namun pemerintah berusaha untuk menyalakannya merata di sejumlah titik pengungsi, di mana petugas PLN saat ini berusaha menyalakan listrik dalam kondisi menantang berbahaya di lokasi pasca banjir. Masalah listrik sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat, masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau liwat air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati. Jadi PU itu PLN bekerja dengan sangat menghadapi kondisi yang sangat menantang. Seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin asal Aceh Tengah hingga saat ini belum dapat kabar nasib keluarganya pasca banjir bandang. Ia berharap keluarganya aman dan mendapat bantuan. Sekarang Kak, sebenarnya saya kekhawatirannya cuman ini sih Kak, karena maksudnya mereka di sana udah makan nggak ya? Karena Kak, saya dapat kabar 2 hari 3 hari yang lalu tuh di sana memang orang banyak kali yang kelaparan Kak. Amirah Salsabila, mahasiswi asal Takengon, Aceh Tengah, Aceh ini tengah menjalani magang harian di salah satu rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan, di ruang pelayanan dan antrean administrasi. Meski tetap berusaha fokus, namun ia mengaku pikirannya terbagi dua, lantaran kehilangan kontak dengan keluarganya di Takengon sejak banjir bandang melanda Pulau Sumatera. Amirah kerap memeriksa ponselnya, berharap ada kabar dari keluarganya. Selama ini, ia hanya berkomunikasi dengan tantenya terkait situasi di kampung halamannya. Kalau untuk sekarang Kak, sebenarnya saya kekhawatirannya cuman ini sih Kak, karena maksudnya mereka di sana udah makan nggak ya? Karena Kak, saya dapat kabar 2 hari 3 hari yang lalu tuh di sana memang orang banyak kali yang kelaparan Kak. Mereka di sana cuma bisa makan ubi, pisang, Kak, labu. Karena Kak, kalau misalnya dapat bantuan kan akhir-akhir ini ada bantuan Kak. Mereka dapat misalnya satu keluarga cuma dapat beras 1 kilo 2 kilo kayak gitu Kak. Itu pun bukan untuk tiap hari dapat bantuannya Kak, belum tentu kan. Cuman itu sih Kak, maksud saya bukan karena saya pengen pulang, bukan. Karena saya tahu kan jaraknya jauh. Terus kalau saya pulang nambah beban lagi di sana Kak. Amirah bertekad menyelesaikan pendidikannya di Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Hasanuddin yang tinggal sedikit lagi agar ia bisa segera kembali ke Takengon, Aceh Tengah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Bencana banjir dan longsor di Aceh juga berdampak pada langkanya gas di Banda Aceh. Bahkan warga harus rela antre sejak pagi demi mendapatkan gas untuk kebutuhan harian. Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh.
Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong, berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen yang jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas, baik untuk 3 kilo hingga 12 kg. Dari Banda Aceh, Sukris Sarifudin, iNews melaporkan. Nadiem Makarim tidak hadir, sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan karena mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 selaku terdakwa baru saja menjalani tindakan medis. Sementara itu, 3 terdakwa lain dalam perkara ini tetap menjalani persidangan yang beragendakan pembacaan surat dakwaan. Persidangan selanjutnya dijadwalkan pada 23 Desember 2025. Sidang Pak Nadiem hari ini dilakukan penundaan mengingat kondisi kesehatan Pak Nadiem yang sekarang masih di dalam perawatan pasca operasi yang dilakukan terhadap saudara Nadiem. Nah, di dalam persidangan ini juga kami tadi sudah menyampaikan agar pelaksanaan sidang tentunya memperhatikan kondisi kesehatan Pak Nadiem. Jadi tidak bisa kemudian sidang dipaksakan dalam hal kondisi Pak Nadiem masih belum pulih kesehatannya. Itu yang pertama, dan yang kedua, mengingat perkara ini merupakan perkara yang terpisah antara perkara Pak Nadiem dan perkara yang lainnya. Oleh karenanya agar tidak merugikan kepentingan terdakwa karena masing-masing memiliki hubungan satu dengan yang lain, maka persidangan untuk Pak Nadiem khususnya kita mintakan untuk dilaksanakan secara terpisah dengan perkara yang lain. Jadi mengenai hal ini kita akan menunggu perkembangan kesehatan Pak Nadiem di minggu depan. Kami bersama-sama Pak Dodi tadi mengunjungi Pak Nadiem dan beliau masih di tempat tidur, masih di bed, belum bisa bangun. Jadi kita lihatlah, semoga saja ada satu mukjizat yang membuat Pak Nadiem bisa segera sembuh. Tapi saat ini kondisinya duduk pun susah. Dalam kondisi duduk pun susah. Jadi kita lihatlah ke minggu depan bagaimana keadaannya. Kalau ya. dari dokter sendiri, proses pemulihannya berapa lama, Pak? Dibutuhkan waktu 28 hari. Dalam surat dijelaskan dari dokter dibutuhkan waktu 28 hari untuk pemulihan. Terhitung dari hari ini? Dari tanggal minggu lalu operasi, pas waktu mulai operasi. Operasinya hari Jumat ya? Iya. Hari Jumat kemarin. Di saat yang sama, ibu dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berharap persidangan bisa segera dilanjutkan agar anaknya bisa membuktikan dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum. Saya dan Nadiem dan keluarga sebetulnya